Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang ini, Jae-won sedang berhadapan dengan gerbang ketujuh, yaitu Hell of Identity, di mana itu merujuk pada identitas Jae-won sendiri. Jae-won berpikir ini menarik karena mereka berasal dari timeline yang berbeda, namun mereka semua adalah dirinya di masa lalu. Selain penampilan mereka yang mirip seperti dirinya, Jae-won menebak jika mereka semua juga melakukan teknik yang sama dengannya. Terlebih lagi, sepertinya mereka sendiri yang memutuskan untuk bertindak seperti dirinya, di mana mereka mencoba menebak seberapa kuat dirinya sebelum menyerangnya. Jae-won rasa dirinya tidak boleh membiarkan ini dan dirinya harus bergerak pertama untuk mengalahkan mereka semua dengan skill murninya. Ketika Jae-won mendekat, Jae-won masa lalu menyerangnya, tapi dengan mudahnya Jae-won asli menghindari serangan tersebut. Namun ketika Jae-won memberikan serangan padanya, tampaknya tubuh Jae-won masa lalu mengeluarkan sebuah asap. Setelah menghirup asap tersebut, Jae-won berpikir ini pasti bukan asap biasa dan dirinya harus segera mengakhiri pertarungannya di sini. Menyadari ada seseorang yang mencoba menyerangnya dari belakang, Jae-won langsung memberikan tusukannya pada orang itu. Akan tetapi, masa lalu Jae-won bertindak seperti dirinya sendiri, di mana dia berkata agar Jae-won berhenti sampai di sini. Seketika itu, tubuh Jae-won yang baru saja ditusuk berubah menjadi sebuah kabut asap dan mengelilingi Jae-won. Hal buruk yang Jae-won pikirkan akhirnya terjadi, di mana sekarang dia masuk ke dalam salah satu kenangannya ketika masih menjadi seorang kopral. Ingatan itu tentang pembantaian yang dilakukan oleh salah satu juniornya yang baru masuk ke dalam pasukannya. Junior itu meminta maaf meskipun Jae-won sudah menghargai kerja kerasnya, tetapi dirinya berharap agar Tuan Jae-won bisa mengerti akan posisinya. Orang itu tidak lain adalah seorang penasehat bagi Jae-won, tetapi karena semua perlakuan buruk dan juga bully yang dia terima, dia menembak semua senior dan para pemimpin hingga tewas. Insiden tersebut membuat semua pemimpin komandan peleton, bahkan komandan batalion diganti, tapi Jae-won selamat dari kecurigaan karena catatan harian juniornya itu yang tidak masuk dalam daftar pembuli dan hanya dipenjara selama 15 hari. Mungkin saat itulah pertama kalinya Jae-won membenci sistem, jauh sebelum Jae-won masuk ke dalam dunia skill dan situasi saat ini. Mungkin juga karena Jae-won yang telah lama hidup di dunia yang penuh dengan sistem, sehingga dirinya tidak menyadari bahwa sistem itu sendiri yang mengekang manusia. Tak dapat dipungkiri, ingatan yang Jae-won alami barusan membuatnya teringat akan kenangan lamanya, di mana dia masih merindukan ibunya, teman-temannya, bahkan rekan di dalam Tower of Nightmare. Jae-won sekarang sangat kesulitan untuk melakukan tusukannya karena ingatan tersebut membuatnya teringat akan dirinya di masa lalu. Ketika masa kecil Jae-won menanyakan siapa dia sebenarnya, itu malah membuat Jae-won langsung terkejut dengan identitasnya sendiri. Seperti seseorang yang tidak terima dengan identitasnya sendiri, Jae-won dengan kejamnya membunuh masa lalu itu. Melihat Jae-won yang menangis, Siren menanyakan bagaimana perasaannya setelah merasakan kegelapan di dalam 8 gerbang neraka ini. Siren memberitahu jika Oblivion adalah proses di mana Awakener menjadi makhluk baru dengan melupakan jati diri mereka yang lama, dan Awakener yang telah mencapai tahap Oblivion sangat lemah dengan gerbang ketujuh. Bahkan, seorang Nightmare yang tidak bisa mengendalikan ego mereka yang terlalu besar memilih untuk membunuh diri mereka sendiri. Siren menanyakan apakah Jae-won bisa menahan semua ego yang telah hilang darinya karena Oblivion datang lagi menghampirinya. Jae-won sadar semua ini adalah ingatan yang dirinya buang karena Oblivion, dan tempat ini adalah dunia di mana dirinya membunuh dirinya sendiri untuk terus maju. Sesuai dengan namanya, yaitu Hell of Identity, kenangan-kenangan yang telah Jae-won lupakan perlahan masuk dan mengingatkannya akan kenangan yang dirinya buang selama ini. Akan tetapi, di antara kenangan tersebut, Jae-won mengingat percakapan Cheng Ho dengan Kaiman tentang Awakening adalah kemampuan untuk melihat kebenaran dunia ini. Cheng Ho mengatakan Awakener dapat melihat number yang merupakan kebenaran dunia serta dapat melihat partikel yang membentuk dunia ini. Awakener bisa membaca data yang tidak bisa dilihat oleh adapter yang membuat cara mereka memandang dunia ini berbeda, dan itu disebut sebagai Oblivion. Sebaliknya, para Awakener harus berhati-hati pada Severance karena itu dapat membutakan mereka jika terlalu banyak melihat.
Jaehwan jadinya paham apakah ini yang dimaksud sebagai severan, di mana mereka yang terlalu banyak melihat akan buta dan mereka yang terlalu banyak mendengar akan jadi tuli. Akan tetapi Jaehwan berpikir apakah semua ini penting ketika dirinya sudah melakukan semuanya sekeras yang dirinya mampu dan tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai pencapaiannya ini. Namun sebenarnya di antara semua itu, Jaehwan sebenarnya hanya ingin mengatakan kalau dirinya sudah terlalu lelah untuk menghadapi semua ini. Di saat itulah, pandangan Jaehwan yang tadinya gelap, sekarang pandangannya dihiasi oleh bintang-bintang yang berterbangan dan mengelilingi Jaehwan. Bintang-bintang itu mengingatkannya tentang perjalanannya selama ini, di mana dirinya sudah mendapatkan banyak kepercayaan dari orang-orang yang pernah dirinya temui. Jaehwan akhirnya tersadar meskipun dirinya tidak tahu siapa sebenarnya dirinya ini, namun dirinya ada di sini karena pertemuannya dengan mereka. Ingatan dan kenangan yang tidak terhitung jumlahnya yang telah dirinya lupakan selagi dirinya berlatih selama 2000 tahun, serta hubungan yang terjalin antara ingatan yang tidak terhitung jumlahnya itu adalah yang membentuk dirinya. Dengan begitu pula, Jaehwan mendapatkan pencerahan dan membuat semua bayangan masa lalunya menghilang secara perlahan. Siren berkata, apa yang sedang terjadi dengan gerbang ke-7, tapi seketika itu Siren langsung badut darah. Siren berpikir apakah ini Reborn, tapi bagaimana bisa itu terjadi padahal selama ini tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Jaehwan yang sudah mendapatkan pencerahan tentunya berhasil menghancurkan gerbang ke-7 dengan penerimaan dirinya beserta dengan seluruh masa lalunya. Siren berpikir ini mustahil, padahal dia hanyalah seorang manusia biasa, tetapi kenapa dia bisa melakukan semua ini? Namun sayangnya Siren juga harus dilemparkan keluar oleh Jaehwan. Jaehwan sadar jika Oblivion barulah langkah awal yang sebenarnya untuk menjadi seorang Awakener, tapi dirinya sekarang harus mencari tahu tahapan apa selanjutnya setelah Oblivion. Namun untuk sekarang, Jaehwan harus menyelesaikan lantai terakhir yaitu lantai ke-8 dan keluar dari tempat ini. Ketika Jaehwan masuk ke dalam gerbang ke-8, Jaehwan agak kebingungan kenapa tempat ini tidak ada apapun dan hanya ada bintang-bintang di langit. Namun tak lama, bintang-bintang itu membuat sebuah pesan bertuliskan, "Aku ingin mengatakan kisah ini padamu, wahai insan yang telah melewati seluruh gerbang neraka." Jaehwan yakin jika pesan ini adalah semacam rekaman yang ditinggalkan oleh makhluk yang menciptakan 8 gerbang neraka ini. Pesan itu berlanjut jika dia masih mengingat hari di mana ekspedisi Abyss pertama berangkat dan Jaehwan langsung tersadar. Pesan itu tidak lain ditulis oleh Mulok Armet dan catatan ini menuliskan kegagalannya dalam mencapai tujuan ekspedisi Abyss. Kembali ke Manticore, di mana Cheng Ho saat ini sedang menyembunyikan Jaehwan dan Siren di salah satu bangunan karena mereka berdua tidak segera bangun. Cheng Ho membawa Siren karena dialah yang menggunakan skill itu padanya, namun mereka berdua tidak ada yang bangun meskipun seharusnya ilusinya sudah hancur ketika si Prapal sudah pingsan. Terlebih lagi, orang-orang dari Istana Kebangkitan malah datang kemari, dan di antara mereka semua ada yang memiliki tingkatan jenderal. Samyung Garam, seorang adapter tingkat 11 yang berada di tingkatan seorang jenderal, dia mengatakan agar mereka mencari orang itu karena dirinya yakin mereka berada di sini. Cheng Ho rasa ini sungguh sial karena yang sedang bergerak kemari adalah salah satu dari kekuatan terkuat di Gridland. Namun karena Cheng Ho terus mengawasi Samyung Garam, tampaknya dia menyadari ada seseorang yang bersembunyi di salah satu gedung. Garam mengatakan sebagai seekor serangga, dia sudah berjuang untuk bersembunyi dengan baik, tetapi sayangnya inilah batasan yang hanya bisa dia lakukan. Seketika itu, pukulan Garam langsung merasat ke arah Cheng Ho, tetapi tampaknya Siren sudah tersadar. Serangan Garam benar-benar sangat merusak, bahkan bangunan tersebut sudah rata dengan tanah, tetapi dia merasa jika serangga itu berhasil kabur darinya. Garam mengatakan agar mereka semua mengambil alih Manticore dan segera temukan ketua sekte Golden Sky yang seharusnya bertanggung jawab di sini. Di sebuah tempat yang cukup acak, Siren mengatakan dirinya hari ini sudah hampir mati beberapa kali, mulai dari tusukan Jaehwan yang mendadak sampai pukulan barusan. Siren menanyakan apakah Pak Tua tidak ingin mengatakan sesuatu padanya setelah dirinya menyelamatkan hidupnya dan bocah ini. Cheng Ho mengatakan kalau dirinya tidak membawanya bersembunyi, dia pasti sudah mati duluan, dan Siren mengatakan kalau begitu mereka impas. Siren mengatakan mungkin sebaiknya mereka bergegas pergi ke Gorgon, dan Cheng Ho menanyakan apakah dia sudah menyerah. Siren mengatakan mana mungkin dirinya menyerah karena dirinya hanya memiliki beberapa urusan dengan orang ini.
Cheng Ho mengatakan dirinya sebenarnya sudah menghubungi Gorgon dengan alang pembawa pesan, meski dirinya tidak menyangka jika Jae-won masih pingsan. Cheng Ho rasa akan sangat terlambat memberitahu mereka untuk mundur, karena sepertinya mereka sudah berangkat. Kaiman mengatakan Castellan memberitahu bahwa Manticore telah jatuh, jadi mulai sekarang pasukan pembebasan Chaos akan berangkat menuju Manticore. Setelah itu, Kaiman bersama dengan kelompok pembebasan Chaos menyerbu Kastil Manticore yang saat ini dikuasai oleh pasukan Istana Kebangkitan. Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari, namun sepertinya kelompok pembebasan Chaos lebih diunggulkan dalam pertarungan. Zhu Gemyung berpikir ini sungguh gila, tapi dengan adanya 300 Awakener, mereka mungkin bisa memenangkan pertarungan kali ini. Akan tetapi, Garam yang sedang mengawasi pertarungan di sana mengatakan, bukankah lebih baik kalau mereka mundur saja dari awal dan tidak mencoba melawan? Garam mengatakan kalau mereka terlalu besar kepala, maka dirinya akan menunjukkan seberapa kejamnya kenyataan itu. Seketika itu, Garam memukulkan tangannya pada salah satu bangunan, dan puing-puing bangunan tersebut terlempar sambil menghancurkan tubuh pasukan pembebasan Chaos yang ada di sekitarnya. Zhu Gemyung berpikir apa yang sebenarnya terjadi, kenapa orang itu bisa berada di sini bersama dengan Istana Kebangkitan. Akan tetapi karena Zhu Gemyung tidak bisa menghindari puing-puing bangunan tersebut, dia harus menerima serangan telak yang bahkan Yunyo sendiri tidak menyadarinya. Garam mengatakan mumpung dirinya masih berbaik hati, sebaiknya mereka segera mundur dan bawakan pemimpin mereka padanya. Semua orang tentunya sangat terkejut karena salah satu kekuatan besar di Gridland yang menyandang nama Samyong muncul di Chaos. Yunyong mengatakan abaikan pasukan Istana Kebangkitan dan fokus untuk memberikan serangan pada Samyong Garam terlebih dulu. Garam kemudian mengatakan dasar orang-orang tolol dan kemudian mengepalkan tangannya sembari memberikan serangan. Serangan tersebut sangat kuat dan cepat, bahkan Yunyong sendiri tidak bisa mengelak dari serangan tersebut. Yunyong yang tidak dapat menghindari serangan Samyong Garam tentunya harus kehilangan lengan kirinya tanpa bisa berbuat apapun. Yunyong kemudian memerintahkan agar mereka semua segera mundur karena orang itu tidak akan bisa mereka kalahkan meskipun mereka berhasil mendorong mundur Istana Kebangkitan. Dengan kemunculan seorang jenderal yang menempati posisi teratas di Gridland, keadaan yang sebelumnya menguntungkan pasukan pembebasan malah harus terpukul mundur. 10 hari kemudian, Yurhen mengatakan jika mulai dari pasukan pertama yang dipimpin oleh Karton sampai pasukan ke-7 yang dipimpin oleh Muge sudah diratakan. Terlebih lagi, fakta bahwa 3 dari 5 Awakener tahap ketiga yang menjadi kekuatan utama mereka telah mati. Aisyah menanyakan apakah sebaiknya mereka menerima usulan Istana Kebangkitan karena sebentar lagi mereka akan sampai di Gorgon. Namun Gang Huang tidak setuju jika harus menyerahkan Castellan bersama dengan towernya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Gang Huang mengatakan semua monark yang dikirim Istana Kebangkitan adalah monark dari region ke-9 dan seharusnya mereka sudah tahu kalau region 9 dan region ke-5 saling bermusuhan. Yurhen mengatakan meskipun mereka berhasil membunuh utusan Steel Monarch, tapi nyatanya tidak mati karena dia datang melalui Naraudor. Kaiman mengatakan meskipun Steel Monarch bersedia membantu mereka, mereka tidak bisa menerima bantuan dari para monark. Aisyah menanyakan kenapa tidak bisa, dan Kaiman mengatakan karena Chaos hanya bisa dibebaskan oleh orang-orang dari Chaos itu sendiri. Di ruangan perawatan, Jae-won terlihat masih tidak sadarkan diri karena mungkin dia masih mencerna informasi yang diberikan oleh Mulok. Cheng Ho menanyakan apakah wanita jalang ini tidak bisa melakukan apapun, padahal dia sendiri yang membuat bocah ini pingsan. Cheng Ho menanyakan memangnya ilusi macam apa yang dia berikan, tapi Seren mengatakan kenapa Pak Tua ini berisik sekali, padahal dia ini seorang dokter. Siren mengatakan seharusnya seorang dokter bisa membangunkan pasiennya, tapi Cheng Ho mengatakan kalau dirinya bisa, dia bakalan dirinya usir sejak dari awal. Cheng Ho menanyakan kenapa dia masih di sini, padahal dia mengira dia memiliki hubungan dengan Big Black Monarch. Siren mengatakan kontrak seperti itu tidak penting, karena di sini ada seorang manusia yang bisa memasuki gerbang ke-8 dan mengusirnya dari sana. Cheng Ho mengatakan bagaimana mungkin skill lemah seperti itu bisa membuat bocah ini tidak berdaya, dan itu membuat Siren kesal karena 8 gerbang neraka adalah skill kebanggaan para Nightmare. Siren mengatakan sebenarnya dirinya mengajarkan skill ini pada Scholar Forest agar dirinya dapat menemukan seseorang yang bisa mengalahkan skill ini. Siren memberitahu jika sejak 8 gerbang neraka dibuat, belum pernah ada yang bisa menembus gerbang terakhir sejauh yang dirinya ketahui.
Siren mengatakan memang memungkinkan untuk menghancurkan skill tersebut selama 8 gerbang neraka digunakan oleh manusia. Akan tetapi, manusia yang satu ini berbeda karena yang dihancurkan adalah ilusi yang ada pada pikiran pengguna skillnya dan bukan pada 8 gerbang neraka itu sendiri. Selain menghancurkan skillnya di dalam pikirannya, Jaewoon bahkan menghancurkan gerbang ke-7 yang belum pernah dilakukan oleh siapapun dan masuk ke gerbang terakhir. Siren mengatakan jika gerbang ke-8 adalah tempat pemberian hadiah dan mereka yang mampu menahan gerbang ke-7 akan mendapatkan hadiah yang besar di sana. Cheng Ho tentunya terkejut karena dirinya berpikir bahwa itu hanyalah omong kosong yang dikatakan oleh Yu Kim-myung, tapi rupanya itu benar. Cheng Ho menanyakan memangnya hadiah seperti apa yang didapatkan, dan Siren mengatakan jika itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh godfather-nya yaitu Mulok. Ketika Cheng Ho ingin menanyakan apa maksudnya, tampaknya Jaewoon sudah terbangun dari mimpinya. Cheng Ho menanyakan bagaimana perasaannya dan apa yang dia lakukan selama ini, tapi Jaewoon menanyakan apa yang telah terjadi selama dirinya pingsan. Cheng Ho menceritakan semua yang terjadi selama Jaewoon pingsan, dan Jaewoon mengerti dengan situasi yang mereka alami saat ini. Jaewoon kemudian mengatakan dirinya akan pergi, dan Cheng Ho menanyakan memangnya mau pergi kemana dia. Jaewoon mengatakan dirinya akan pergi ke ruangan rapat, tapi Cheng Ho mengatakan dia tidak bisa pergi ke ruangan rapat sekarang. Cheng Ho mengatakan beberapa dari mereka mencoba menyerahkannya pada istana kebangkitan, dan jika Jaewoon ingin pergi, maka coba saja langkahi mayatnya. Namun bodoh amat dengan omongan Cheng Ho, Jaewoon langsung melangkahi tubuhnya dan membuat Siren harus menahan tawanya. Cheng Ho yang tersinggung tentunya menanyakan apakah bocah keparat ini baru saja melangkahi dirinya. Tak lama, Jaewoon beserta dengan Cheng Ho dan Siren memasuki ruangan rapat dan membuat mereka semua sangat terkejut. Beberapa dari mereka bersyukur karena Castellan akhirnya terbangun, tapi beberapa ada yang tidak enak melihat Castellan datang. Jaewoon mengatakan dirinya akan pergi ke istana kebangkitan, dan itu membuat semua orang yang mendengarnya sangat terkejut dengan pernyataan Castellan. Kaiman mengatakan Castellan tidak bisa melakukan itu, dan apakah Castellan sudah mempertimbangkannya lagi. Jaewoon mengatakan dirinya baik-baik saja, jadi sebaiknya mereka hentikan ekspresi seperti itu, tapi tampaknya Yun-Yong merasa sangat sedih. Yun-Yong menanyakan apakah Castellan tidak sadar sudah berapa banyak rekan mereka yang mati, dan jika mereka tidak tahu tentang kebebasan, mereka tidak akan pernah mati seperti ini. Yun-Yong mengatakan bahkan mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan Flowing Soul untuk melupakan mereka, tapi Jaewoon mengatakan maaf. Yun-Yong mengatakan dirinya sangat membenci Castellan yang sudah memberikan mereka kebebasan dengan kemampuan mereka sendiri dan memperlihatkan pada mereka semua sebuah harapan. Meskipun begitu, mereka saat ini sangat membutuhkan Castellan, jadi mereka tidak ingin Castellan pergi sendirian sebab mereka masih bisa berjuang bersama dan melawan mereka. Cheng Ho hampir saja tidak percaya jika mereka mau mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk sesuatu yang telah hilang selama 900 tahun itu. Jaewoon mengatakan sepertinya mereka semua salah paham karena dirinya tidak pergi ke istana kebangkitan untuk menyerah. Yun-Yong menanyakan apa maksudnya, dan Cheng Ho menebak jika orang gila ini pasti akan melakukan sesuatu seperti ketika di Manticore. Benar saja, Jaewoon dengan lantang mengatakan dirinya akan menghancurkan istana kebangkitan itu apapun yang terjadi dan pergi menuju ke abyss. Yurhen sudah menebak jika Castellan pasti akan mencari masalah baru, dan Cheng Ho merasa jantungnya akan segera copot. Yun-Yong menanyakan apakah Castellan sudah gila, dan Jaewoon mengatakan dirinya masih waras seperti biasanya. Kaiman menanyakan apakah Castellan serius dengan perkataannya barusan, dan Kang Hwang menanyakan memangnya Castellan akan melakukannya kapan. Jaewoon mengatakan memangnya kapan lagi kalau bukan sekarang, dan itu membuat mereka semua tidak bisa berkata apa-apa. Siren berpikir jika manusia ini sangat aneh karena dia tidak mengenal apa arti dari kata realita. Realita adalah sesuatu yang membuat manusia tidak berdaya, dan Siren yakin jika tidak akan ada yang mau untuk mengikutinya. Akan tetapi berbeda dengan apa yang diyakini oleh Siren, semua orang yang berada di sana dengan sukarela mengikuti Jaewoon untuk menghancurkan istana kebangkitan. Siren berpikir apakah semua orang di sini sudah gila, apakah mereka terlalu ketakutan sampai tidak bisa berpikir dengan baik. Siren berpikir mereka sudah lama hidup sebagai sebuah jiwa, tapi kenapa sekarang mereka malah melakukan sesuatu seperti ini? Siren berpikir apakah itu karena kebebasan, kehidupan sebenarnya, dan kemerdekaan, atau mungkin karena manusia yang satu ini.
Jaewon mengatakan dirinya hanya akan membawa beberapa orang saja, dimulai dari Pak Dua, dan Jeng Ho rasa jika bocah ini tidak bisa melakukan apapun tanpa dirinya. Jaewon juga akan membawa Kaiman untuk membantunya, dan itu membuat Kaiman merasa sangat senang. Dan yang terakhir, Jaewon akan membawa wanita berkulit merah muda ini untuk menyerang Istana Kebangkitan. Siren yang terkejut tentunya hanya bisa melongo karena dirinya tiba-tiba diikutsertakan dalam menghancurkan Istana Kebangkitan. Siren menanyakan apakah dia benar-benar menyuruhnya untuk ikut bergabung dalam rencana gilanya itu. Jaewon tentunya menjawab dengan senyuman hangatnya sambil menganggukkan kepalanya.